وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, alim ulama, para ustaz dan ustazah, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir di salah satu tempat yang dicintai Allah, Masjid Al-Kiram, masjid orang-orang yang mulia, Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Atas karunia Allah, nikmat pemberiannya, kita bisa melanjutkan mengaji. Mudah-mudahan kita tak terbentur dengan futur. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sentiasa diberikannya. Semoga nikmat ini menyertai kita sampai akhir hayat kita, tak bosan-bosan kita menerimanya, sehingga tak bosan-bosan pula kita bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga selawat dan salam senantiasa disampaikan pula kepada Nabi junjungan sepanjang masa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anak istri, kemudian cucu dan cicit serta keturunannya, sampai para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti jalan mereka. Tema kita pada petang ini, ya petang ya, menjelang malam, adalah jangan sampai terbentur pada futur. Futur itu dari bahasa Arab fatara yafturu futuran. Imam Ibn Manzur Al-Afriqi sahibul lisan al-Arab menyebutkan makna fatara yafturu futuran, yakni sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah. Sakana tenang, ba'da hiddah setelah sebelumnya keras, atau walana ba'da syiddah, lunak setelah sebelumnya keras. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maknanya adalah semangat, habis itu loyo lagi. Kalau lebih diterjemahkan dalam bahasa awak, ange-ange, ange-ange ciayam. Subhanallah. Sebab tu ange, itu sajuk. Kalau sajuk nak tanggung busuk. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semangat cepat datang dan cepat pula minggat, cepat pergi. Ya, sebentar sekali. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah terbagi pada dua. Ada yang at-takasul wa tarakhi, yaitu mulai malas-malasan beramal, malas-malasan berdakwah, malas-malasan beribadah dan seterusnya, malas bekerja. Ada yang intikas, ini yang lebih parah, berbalik arah, mantan orang taat, mantan salafi, kata kawan. Subhanallah. Subhanallah. Mantan sunni, mantan pengikut sunnah. Ini
na'udzubillah, bukan hanya sekedar dia merusak dirinya, tetapi juga merusak pada lingkungan dan generasinya. Seperti yang terjadi, ada seorang Nasrani dulu masuk Islam di zaman Nabi SAW. Karena dia adalah orang yang pandai menulis, maka dia bertindak sebagai penulis wahyu Nabi SAW. Namun tidak lama selepas itu dia murtad kembali. Artinya intakas, berbalik arah kembali, akhirnya menyerang Nabi SAW dengan berbagai fitnah, bahwasanya apa yang disampaikan Muhammad itu saya yang diktekan. Ibaratnya den guru Muhammad dulu, kalau tidak den mojon doh, kalau tidak den mojonnya doh kan pandai nyodohnya. Itulah lebih kurang. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang, subhanallah, pada setelah bersemangat akhirnya mundur kembali, mundur tidak teratur lah, mundur secara acak, kadang-kadang belaga, baik malas-malasan ataupun berubah menjadi suatu permusuhan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, secara garis besar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sebenarnya berkaitan sekali dengan amal kita yang tak berbuah, amal yang dikerjakan tidak berbuah manis. Seperti kalau kita bercocok tanam, nanam apa misalnya, nabat ya taib, subhanallah. Kalau daunnya daun tumbuhannya segar, subur, kemudian buahnya lebat, panen tepat waktu dan berulang-ulang, semangat, mesti semangat. Tapi kalau sempat daun kunyang daun pada buah, kalau lado daun sia daun pada buah, ma'asyarul kiram, mulai kita akan menarik diri daripada meneruskannya, atau dirancang panen selama 4 tahun, pepaya 4 tahun ya, 4 sampai 5 tahun, 4 tahun, ternyata 4 bulan sudah tidak berhasil membuahkan, mulai kita melemah. Demikian juga dengan amal beribadah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cepat sekali memudar bila target yang diingin dicapai, buah yang ingin diraih tidak muncul dalam diri kita. Apa tujuan ibadah kaum muslimin? Baik ibadah batiniyah, itu secara batin, itu keyakinan kita seperti tawakal, rasa takut, rasa rindu, rasa cinta dan sebagainya, atau ibadah yang sifatnya zahir, yang terlihat pada amal badan kita, salat, rukuk, sujud, sedekah dan sebagainya. Apa buah yang ingin didapat? Apa? Secara umum Allah SWT menyebut, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia semuanya, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Ya sih? Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa lagi agar kalian bertakwa, haji agar kalian bertakwa, bersedekah agar kalian bertakwa, salat agar kalian bertakwa, menikah agar kalian bertakwa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Nah, bila dalam beramal, bila dalam beribadah, target yang ingin dicapai tak berbuah, ini yang menyebabkan orang rata-rata mundur, melemah. Ketika musim taat, alhamdulillah semangat. Tapi ketika musim habis, dia kembali iman terkikis. Nah, kaum muslimin, kalau demikian, bahwa buah dari seluruh amal itu adalah takwa. Bila tercapai ketakwaan, maka akan senantiasa bersemangat kita. Dan bila tidak, maka akan cepat malas kembali dan berpaling. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, takwa itu letaknya di tempat yang Allah melihat kita, di mana Allah melihat kita pada tempat itu. Allah melihat kita pada apa? Pada hati atau jantung kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat berupa bentuk kalian, bentuk rupa kalian. Wala ila ajsamikum, tidak pula pada tubuh kalian, kekar dan apa namanya, dan kekar dan apa, kekar dan gagah gitu ya. Enggak ada lah yang tegap ya, enggak ada jul ya, enggak tekan orang bahasa tu. Jadi kaum muslim tidak melihat kekekaran tubuh kalian, wala ila amwalikum, dan tidak pula harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah dari kalian adalah hati dan amal kalian. Oh, kalau begitu hati itu harus betul-betul diperhatikan, karena dia menjadi sebab baik buruknya seluruh yang berkaitan dengan diri kita. Baik keyakinan gantung pada hati, baiknya amalan tergantung pada hati, baiknya pandangan tergantung pada hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahyal qalbu, kata Nabi SAW. Ingat, di dalam dada itu ada segumpal daging. Bila dia baik, baik seluruh amat jasad, dan bila dia buruk, buruk seluruh jasad. Apa itu? Hati. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila qalbihi aw sadrihi syarif. Nabi katakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi menunjukkan di sinilah takwa itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, wa innahu may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya sesiapa yang menta'zim syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati. Ma'asyiral kiram, orang yang bertakwa adalah orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa adalah yang memiliki qalbun salim, qalbun salim. Karena qalb inilah, qalbun salim inilah yang membuat dia tak dihinakan di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah dihinakan pada hari itu orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Harta tak berguna lagi, anak-anak tak bermanfaat lagi pada hari itu. Yang bermanfaat adalah amal, qalbun salim. Nah, qalbun salim inilah yang menjadi, jazakallahu khairan, menjadi tempat ketakwaan
menjadi tempat bagi tempat ketakwaan itu yang membuat kita semakin bersemangat terus untuk menuju keberhasilan. Seorang orang yang kalau berhasil semangat terus, ya. Kita tengok non semangat kuliah, non kodok dapat nilai istimewa atau non kodok mau ulang. Hah? Yang dapat nilai istimewa, yang rajin bakabun, yang selalu panen atau jarang panen? Yang selalu panen. Ya enggak? Non rajin pergi majau, non pergi gaji atau sekian naik gaji? Hah? Hah? Iya, kita tidak bicara tentang keikhlasan sekarang, hasil. Nah, sebab kita pun menuju akhirat. Kenapa antum lebih rajin salat daripada salawat? Kenapa? Ah, ketua. Kenapa antum lebih rajin salat daripada rajin salawat? Karena dalam salat ada juga salawat. Dan tidak jarang orang gara-gara salawat tidak salat. Makanya kita lebih mendahulukan salat daripada salawat. Sebab apa? Di dalam salat ada salawat. Dan tidak jarang orang gara-gara salawatan tidak salat. Dan saya lihat sendiri, tapi tidak di sini. Yang tidak pernah nampak burongan. Pada suatu tempat dulu, mungkin sekarang tidak ada lagi, kok tidak tambah banyak. Kok tidak tambah? Mbak Polo kan salat pakai gugue selawat. Pakai gugue tentu gugunya. Hah? Pakai potiok-potiok, pakai gesek-gesek. Hah? Nari ke? La haula wala quwwata illa billah wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, qalbun salim itulah qalbun muttaqin, qalbun yang bertakwa. Nah, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini perkataan beliau sangat berkaitan dengan semangat untuk selalu berkelanjutan, bukan semangat yang terputus-putus, apalagi yang berbalik arah. Mantan-mantan ngaji, mantan-mantan ngaji, tidak ada istilah mantan ngaji. Apa kata beliau? La yaslama qalbun illa idza salima min khamsati asya. Tidak akan selamat hati itu sampai dia selamat dari 5 perkara. Yang pertama, tidak kanang atau bonong, tidak, dia lupa. Ada yang ingat? Bang, la yaslama qalbun illa idza salama min khamsati asya. Tidak selamat hati, tidak akan dapat qalbun salim sampai dia selamat dari 5 perkara. Lupa juga. 1, ayaslama minasyirk, harus selamat dari kesyirikan, alladzi yunaqidu tauhid, yang membatalkan tauhid. Bila syirik datang, tauhid batal. Bila tauhid benar, syirik hilang. Tapi kalau campur-campur, makanya kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah, ahlut taqwa, mereka sangat berhati-hati tidak mau mendekati yang berbau-bau syirik. Kenapa? Karena syirik itu datangnya, kata Nabi, halus sekali, seperti jalannya semut hitam di atas batu licin yang hitam di malam yang gelap gulita. Maka hal-hal yang dilarang oleh Nabi jangan cari takwil-takwil lagi. Sebab ahlu tauhid itu adalah ahlu sami'na wa ata'na, amanah rasul. Kalau dilarang solat, jangan solat ke kuburan, tinggalkan. Dosa banyak-banyak cerita. Kan kita kan banyak cerita tu masalah gak jadi taat kita. Apa sebab? Lalu ditakwilkan, mana ada masjid yang tidak ada kuburan di depannya. Ayo rasa ya, kalau di Bontang meternya lah gaku aja lah banyak kuburan no. Iya dah. Memangnya Nabi tidak tahu itu ketika dia bersabda, jangan kalian solat ke kuburan? Tidak tahu Nabi bahwa di depan Masjid Nabawi sampai ke Indonesia ada kuburan? Tahu tidak Nabi?
Contoh nak pernah baca ajang dia tonton Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi popak dia. Pepak dia berjalan. Iya. Kemana-mana sampai ke Tabuk 777 km lebih dari Madinah. Iya, sampai dia ke Syam yang perjalanan 1 bulan. Satu bilang tak kemana-mana. Pasti dia tahu ketika dia melarang solat ke kuburan, dia tahu bahwasanya tidak ada masjid kecuali ada kuburan di depannya. Berarti yang dimaksud oleh beliau adalah masjid yang di depannya langsung ada kuburan. Qul atu'allimunallaha dinakum, apa kalian ingin mengajar Allah agama kalian? Tapi bab ini tidak sedang kita bahas sekarang, nanti tidak jadi selesai kaji kita. Jadi mendapat bisikan tadi, bisikan amaran itu, amaran ya, kebisikan tidak bagus bunyinya. Amaran bahwa sampai kiamat selesai. Saya sangat bersetuju. Ya, sangat bersetuju. Dah lama tidak tidur cepat. Iya. Malam tadi jam apa lolok, sudah subuh belum? Ya, kisah kata Ustaz John katanya bagus dikisahkan itu katanya. Perlu dituliskan kisahnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bang, tak apa ya, contoh-contoh curhat lah kata. Tapi tak boleh futur bang. Ya, walaupun tidur terlambat tapi futur tak boleh. Nah, ibu dengan amat ya. Ini pengantin baru kan, awak lah pengantin lama ya. Ini pengantin baru masalahnya, tapi kesabarannya luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Allah, maksudnya tidurnya tadi salah paham. Dia salah paham loh, nah, mudah-mudahan Allah ganti tidur yang kurang itu dengan yang lebih baik. Jangan bosan, jangan sampai futur. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hati yang salim, yang selamat dari kesyirikan sekecil apapun, maka kita orang ahlus sunnah mesti menjauhi hal-hal yang dilarang Nabi SAW. Jangan jadikan kuburan tempat berhari raya, kata Nabi SAW. Jangan jadikan. Kalau kuburan Nabi saja dilarang jadikan tempat berhari raya, apalagi kuburan kuburan dasman. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin kita tinggalkan. Sebab apa? Walaupun tak sampai ke syirik, tapi bisa saja kita membelakangi Nabi SAW. Yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini kalau dijabarkan nanti tidak jadi sampai ke futur tadi. Ya, lo sampai ke mukaddimah aja mau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua yang selamat adalah selamat hati itu dari bid'ah. Kata Pak Sosawi ke perkataan Imam Al-Qayyim tak ada nyobui dah. Harus selamat hati dari bid'ah. Sebab apa? Sebab bid'ah itu selalu tunaqidus sunnah, selalu membatalkan sunnah. Seperti kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza uhiyat bid'atun matat sunanun. Bila satu bid'ah dihidupkan, banyak sunnah yang mati. Bagak nampak bid'ah apa dah? Sunnah. Kan bagak bid'ah apa dah? Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Ini saya terpaksa nyebut itu karena apa? Perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Jadi oleh sebab itu tinggalkan ketergantungan hati kita kepada bid'ah walaupun hasanah. Walaupun hasanah, sebab sunnah Nabi pasti lebih baik dari bid'ah hasanah manapun. Sunnah Nabi pasti lebih baik daripada bid'ah hasanah manapun. Bisa dibandingkan toh? Bisa dibandingkan? Bisa disomong? Tidak mungkin. Oleh sebab itu kenapa kita ambil yang bid'ah hasanah, kita tinggalkan sunnah hasanah Nabi alaihissalam. Nabi misalnya untuk solat 5 waktu, Nabi berapa kali solatnya? Ya qadwa tonyong mah. Solat difardukan tahun ke-10 Hijriah. Salah. Lambe. 10 kenabian 3 tahun sebelum hijrah. Lah, berarti kan 13 tahun Nabi solat. Tapi tidak bisa dihafal oleh sahabat. Bosong solat Nabi dari wudhu sampai doa dan zikirnya seperti ini. Ikuti selesai. Oh enggak, kurang sosat. Kalau kurang berarti adonnya selesai dakwah Nabi SAW.
Kalau masih merasa rancak yang lain dari sunnah Nabi, berarti hati kita belum salim pada iman kepada Nabi alaihissalam. Yang ketiga, ayyaslama minal ghaflah, harus selamat dari ghaflah, lalai, yang lawan daripada az-zikir. Hati ini selalu hidup dengan zikir dan akan mati dengan lalai. Orang lalai, tahu lalainya? Dia lalai itu saya ikutnya lah. Semangat. Orang lalai semangat, tak akan semangat. Dia dah lalai. Dek loyo, dek kojo dunia, bakojo ju dunia. Mana lah dalu lah jumpa tahu dunia mudawa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus selalu dihidupkan hati itu dengan az-zikir, zikrullah. Sebab apa? Kalau tidak zikir, dia akan lalai. Dan bila dia lalai, dia akan gampang dimasuki penyakit-penyakit. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat, hati yang salim itu adalah selamat dari mengikuti syahwat. Syahwat, tahu syahwatnya? Syahwat duniawi maupun syahwat dini. Syahwat dunia, misalnya dapat rumah satu tipe 380, nak jadi tipe sampai atui misal, nak pernah puasnya. Mobil, dah dapat mobil ini, nak nambah lagi sampai isi mobil. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak pernah puasnya. Ini syahwat seperti ini yang diperturutkan akan menyebabkan kita tidak mempedulikan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ya, kan gitu, gara-gara mengikuti syahwat duniawi maupun syahwat dalam bidang keagamaan, kita akan lupa pada perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah jujur kita tinggalkan, perintah amanah kita abaikan, perintah untuk tidak memecah belah atau memutus hubungan ukhuwah Islamiyah terabaikan. Harusnya menghormati yang lebih tua daripada yang menghormati yang lebih senior dan menyayangi yang junior, itu akan kita tinggalkan di belakang punggung kita. Apa sebab? Syahwat. Dan syahwat kepemimpinan agama itu lebih dahsyat daripada syahwat mengejar dunia. Seperti kata Nabi SAW, Nabi menyebutkannya dengan asyahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Contoh, tidak bersyahwat dia, tapi bersyahwat tinggi, sampai na'udzubillah, seperti kata Imam Al-Qayyim juga, saudara pecah dengan saudaranya, murid pecah dengan gurunya, kawan akrab konco palangkin baknya Buya Hamka jadi musuh bebuyutan. Akibat apa? Syahwat khafiyah, tidak siap untuk digandeng, apalagi di tesi. Nah, ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat. Ya, kita semakin terbuka hari ini betapa banyak persaingan dalam kepemimpinan agama membuat pecahnya umat Islam. Ini ingin ormasnya yang maju, ini ormasnya yang maju, ini ingin temannya ini dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi. Dan hati seperti ini tak akan pernah salim. Kapan salimnya? Tinggalkan perlombaan itu. Tinggalkan perlombaan itu. Karena dia adalah ibarat puntung rokok tu. Sang rokok ndak wani apa lagi? Sang rokok je ndak ni apa lagi? Puntung. Nama esok lah tu batuk lagi. La haula wala quwata illa billah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, apalah? Yang kelima adalah mesti salim dari hawa. Dari hawa yang menjadi lawan daripada la haula wala quwata illa billah. Hawa lawan daripada iman. Nah, selama kita menjadi pengikut hawa itu adalah pikiran dan perasaan.
menurut pikiran dan perasaan, tidak sesuai dengan perintah dan larangan. Betapa banyak kita terbelenggu oleh hawa. Nah, hati yang seperti ini tidak akan salim. Nah, bila hati tidak salim, tidak selamat, tidak sehat, maka kaum muslimin akan cepat bosan dalam beramal dan beribadah. Akan cepat bosan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka semua orang sepakat, bila panennya bagus, bila tumbuh-tumbuhannya subur, buahnya lebat, kita akan bersemangat untuk terus beramal. Karena terasa dulu kaum muslimin dan muslimat, kita menengok orang solat berjamaah ke masjid, ada semacam cemooh dalam hati kita, mudolah kamu sojik pula, sosok alim. Rupanya setelah kita coba cicipi, ternyata solat sendiri terasa tidak nikmat. Apa sebab? Sama je tuan-tuan, dulu awak jual lontong, dah pontong saya. Tak pernah jual lontong. Kio-kio je lah. Tahulah untung 2.000 saya. Lah, sudah itu meningkat jadi jual ke lontong. Mana banyak untung lontong pada ke lontong? Lebih banyak ke lontong. Dah? Kan gitu saya. Air itu berkembang pula jadi menjual atau menyewakan atau mengontrakkan tempat orang jual lontong dan kelontong. Tambah joleh ya, tambah joleh hasilnya. Nah, yang seperti ini mana yang lebih semangat, orang jual lontong atau jual kelontong? Hah? Jual lontong? Kelontong? Kalau lebih untung jadi kan? Nah, kalau untung. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang bikin kebun sayur misalnya sapola, ketek, topela, pola, para. Nah, yang kalau dijual dapat piti misalnya 1 juta. Dengan orang yang berkebun 4 hektar sayuran, boleh saja lah gagal empatnya, jadi hilang semangat. Jadi kaum muslimin akan beda. Makanya yang subur-subur itu, yang sehat-sehat itu, yang menguntungkan itu selalu membuat kita bersemangat, tak pernah putus. Nah, kaum muslimin dan muslimat, nah bila seorang muslim merasakan buah daripada beramal, buah daripada beribadah, buah daripada mengikut Al-Quran dan Sunnah, buah dari satu ketaatan, dia tidak akan pernah futur. Tak akan pernah futur. Masyaallah kiram, secara singkat ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu putus atau lemah semangat. Yang paling pertama adalah tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Maaf, yang kelima tadi saya lupa tadi, mengikut hawa lawan daripada ikhlas. Lawan daripada ikhlas. Orang yang mengikut hawa tidak akan pernah ikhlas. Sebab apa? Yang dicarinya bukan kebenaran, tapi adalah kemenangan dan pembenaran. Tapi orang ikhlas dah salah, dia siap disalahkan. Dan dia siap untuk berubah kapanpun. Itulah orang-orang ikhlas yang dibangun, dididik oleh Nabi SAW. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, sebelum kita sebutkan sebab-sebabnya, apakah sifat atau rasa putur, bosan, kurang semangat itu menimpa kata saya? Tidak. Bahkan di generasi terbaik pun juga mereka mengalami hal tersebut. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Ketika kita duduk di rumah Allah ini mengaji seperti ini, iman kita bertambah. Tapi kalau sudah pulang atau duduk di kedai, minta kopi setengah banyak gula, kopi setengah banyak gula, itu akan berubah cerita.
akan berubah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, iman itu bertambah dan berkembang. Bahkan kalau pulang ke keluarga kita saja, ketemu anak dan istri, kita akan tidak seperti lagi ketika seperti di depan Nabi SAW. Seperti kisah Hanzalah ketika Abu Bakar Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ya, yaitu Siddiq Abu Bakar radhiyallahu bertanya, "Kaifa haluka ya Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar." Hanzalah sudah munafik. Kenapa itu? Qala, "Idza kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ceritakan, yahki alaina al-jannata wan nar, lalu dia targhib kita masuk surga, kemudian dia peringatkan kita jangan sampai masuk neraka. Ka'annama ra'yul ain, seolah-olah kita melihat surga dan melihat neraka. Menangis kita di depan Nabi SAW, menangis takut masuk neraka, menangis rindu masuk surga. Lalu kata Abu Bakar, "Innila ajidu mithla ma wajadta ya Hanzalah." Saya pun seperti itu. Kalau udah di depan Nabi begini, kalau pulang ke rumah boleh kita bermain sama anak-anak, bermain sama keluarga, tentu akan lain cerita. Tidak mungkin buat nyanyi-nyanyi anak rumah kan? Iya tak? Pasti ada saat dan saat. Lalu akhirnya sepakat mereka datang ke Nabi SAW. Lalu tanyakan, "Ya Rasulullah, idza kunna indak," ketika kami berhadapanmu, kami seperti berada di depan pintu surga, seperti berada di pintu neraka. Tapi setelah pulang itu berubah. Apa kata Nabi SAW? "Lau kuntum mithla ma kuntum indi, la safahatkumul malaikatu ala furushikum." Andainya kalian benar seperti itu, sama kondisi kalian di depan saya dengan di rumah kalian, sama, tidak berubah, kalian pasti diselami oleh malaikat di tempat-tempat tidur kalian. Cuman kan tidak bisa salam, tidak apa ya, tidak bisa. Tapi kata Nabi SAW, "Ya nisa'ah tanpa sa'ah." Ya, ada saat-saatnya kita naik, ada saat-saatnya kita turun, tapi jangan landai terus. Jangan landai terus, harus kadang-kadang turun, habis itu naik lagi. Dan jangan pula naiknya langsung muncrat ke atas, nanti jatuh terjelepok. Nah, seperti yang akan kita sebutkan nanti setelah azan insyaallah ta'ala.
Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Nah, dari hati inilah yang akan menjadi pendorong bagi kita untuk menghindari sebab-sebab futur. Kalau kita lihat nanti apa yang disebutkan oleh para ulama, sebab-sebab futur itu satu dari kurangnya keikhlasan kita. Kurangnya keikhlasan. Ikhlas itu adalah, kaum muslimin, adalah motor yang paling kuat mendorong seorang untuk berbuat. Bila keikhlasan kurang, maka semangat pun hilang. Semangat hilang. Makanya kembali lagi kepada hati tadi. Tidak mungkin ikhlas kecuali yang bertauhid. Tidak akan mendapat keikhlasan yang benar bisa menegakkan sunnah dan meninggalkan yang selainnya. Kemudian senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti atau senantiasa melawan syahwat yang membawa kepada dosa. Demikian juga menentang hawa yang memalingkan kita pada ikhlas mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi keikhlasan, obatnya berarti kita harus senantiasa membangun keikhlasan dengan menyempurnakan tauhid, dengan menyempurnakan mutaba'ah, dengan menyempurnakan ilmu kita yang sahih, dan senantiasa melahirkan atau melihat kehasil-hasil yang dilihat dari mengaji yang benar tersebut. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, adalah dha'ful iman. Dha'ful iman, lemahnya iman kita. Karena memang iman sebab naiknya dengan amal, amal sebab semangatnya dengan iman. Jadi dua sebab ini harus selalu ada. Seperti talazumnya al-haya wal iman. Orang beriman pasti pemalu. Orang pemalu insya Allah beriman. Tapi bila malu hilang, iman hilang. Bila iman tiada, malu pun tiada. Makanya bisa dipastikan orang yang tak malu-malu berbuat dosa di depan orang ramai, bahkan dijadikan tren-trenan hari ini, ya, tanpa bisa dicegah, itu tandanya iman tiada atau iman melemah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, lihatlah misalnya kaum wanita kita, orang-orang Melayu pada asalnya pemalu. Jangankan untuk tampil di depan orang ramai sambil berjoget,
ya, tampil ke depan saja ketika dilamar merah, apa nama merah delima, merah mukanya, malu dia memperlihatkan diri. Tapi setelah malu itu cabut, iman itu hilang, apa yang terjadi? Mereka bisa dijadikan bulan-bulanan oleh orang sebagai ditampilkan di setiap tempat, karena malu itu sudah dihilangkan. Apalagi dalam sebagian pendidikan dilarang untuk bersifat malu, padahal kalau malu hilang, iman melayang. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Yang ketiga adalah dha'ful iradati wal himmah, lemahnya keinginan dan lemahnya semangat atau rendahnya cita-cita. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwa manusia itu beramal bukan hanya mengandalkan kekarnya badan. Dia menuju Allah Subhanahu wa taala bukan dengan anggota tubuhnya saja, tetapi yang paling menentukan adalah kehendak dan niat yang ada dalam hati tadi. Maka bila hatinya selamat, maka akan azimahnya kuat, azamnya kuat, semangatnya kuat, cita-citanya tinggi. Yang kemudian orang yang bercita tinggi akan lebih semangat jalannya daripada yang bercita-cita rendah. Orang yang cita-citanya hanya dunia, hanya untuk mencari makan, setelah makan untuk menikah dan melahirkan, hanya sampai di situ, maka orang semangat amalnya akan lebih rendah dari orang yang cita-citanya lebih tinggi, yaitu sampai ke atas langit yang ketujuh, ingin masuk surga. Itu akan beda. Orang yang kalau cita-cita duniawinya yang ingin dia capai, akan berbeda semangatnya untuk berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, untuk agamanya, untuk bangsanya, berbeda dengan orang yang semangatnya ukhrawi yang lebih tinggi. Maka kita dapatkan orang yang semakin tinggi semangat akhiratnya, karena cita-cita akhirat paling tinggi, semakin siap untuk diapakan saja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan setengahnya, dan hampir tidak ada sahabat kecuali punya wakaf. Hampir tidak ada sahabat kecuali punya wakaf. Apa sebab? Karena mereka tahu bahwasanya membangun di dunia ini tidak berguna seperti membangun di akhirat nanti. Makanya kalau di sana, maksudnya di mereka, membangun masjid itu lebih didahulukan daripada membangun perumahan. Kalau kita lana anculu perumahan do aluna do masjid lah. Subhanallah. Padahal kabarnya satu rumah untungnya berapa? Si rumah berapa untung? Tak pernah nahu si properti, dan tak jawab. Le 1%, ile 1%, tak ada punya properti tak? Kabar-kabarnya lebih 1%. Kabarnya dia tak ada apa dah. Nah, ini bisa tengok-tengoknya kalau buat musaji, ia biaya tak pakai tender 8 miliar godang musaji. Tapi kalau pakai tender 1 miliar 30 miliar tak sudah. Berarti banyak untung tak? Gak, dan tak apa tentu tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semangat untuk beramal itu luar biasa. Apa sebab? Cita-citanya tinggi. Yang keempat adalah meninggalkan majlis-majlis al-ilm yang mengingatkan kita. Orang semakin jauh dari majelis ilmu semakin lalai. Orang yang lalai hatinya sakit. Orang yang sakit hatinya tak akan bersemangat untuk beramal dan beribadah. Oleh sebab itu jangan sekali-kali meninggalkan majelis ilmu. Bosan ada. Jangan tuan-tuan, ambu pun pernah mengalami bosan. Gak ada nak tibu nak babi ini gak adanya. Ya. Kini bunga kurang. Pas tahun ketiga di Madinah itu mulai agak sedikit bosan. Gimana caranya? Kehadirkan kembali tadi sebab-sebab sihatnya hati tadi. Walaupun tak lama pai tetap pai.
dosen tak ngerti awak dia dah. Kau baca seorang ngerti, inya nyalen tak faham. Aduh gitu. Tapi tak banyak dan tapi jangan sabar lah. Aduh. Apa kan ngerti awak? Suara tak ngaran. Sebaris kadun duduan tak ngadu. Apa balik baris ketika ke belakang. Tapi karena majlis ilmu itu barakah. Hadir majlis itu adalah jihad. Majlis ilmu adalah zikir. Majlis ilmu itu membuat kita tidak lalai, maka tetap hadir. Lama tak lama itu kaji kudian. Ya, ternyata walaupun tak lama kaji itu tetap juga terpakai. Alhamdulillah. Ya kan? Ketika kita amalkan, masya Allah tabarakallah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan jauhi majlis ilmu. Yang kelima, kurang semangat itu tidak ada yang tukang semangat tirah. Kok bini rumah jen kalau tahu je bang ninya. Tiap payah bang bopiti tak berimpaknya. Mau tidur malam. Jadi kalau ada bini macam itu dua martabatnya. Bonya ngaji atau kawan menyemangatinya. Iya. Ini kan mungkin Allah ngaji lah kan. Awak kan dulu kan dakwah ngaji dulu lah. Babini dulu boh. Kadang lah tua lah lunjuk apa ngaji gila. Ngaji nombor tu bukan ceramah je saya tua ceramah lah. Kalau ceramah je saya tu lah. Asalnya mau galau usah lewat datang kan. Cuman yang mengaji yang berbuah itu masuk kita. Bukan hanya sekadar tanam cabut lagi, semuanya datang dari sini atau dari sini, bukan dari qaulullah wala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hasil kreasi modifikasi manusia. Tentu takkan sama yang asli dengan yang bukan asli, tak sama hasil kaum muslimin. Ilmu yang asli dari Allah dan Rasul, ilmu yang bikinan atau ijtihad manusia pasti beda. Oleh sebab itu upayakan pakai ilmu yang asli tadi. Kembali, jadi oleh sebab itu cari kawan yang menyemangati kita, jangan kawan yang menyurutkan semangat kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini diantara sekian banyak sebab, ini sebab-sebab yang terutama. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita qalbun yang salim, yang di situ tempat ketakwaan, sehingga selalu takut pada syirikan, selalu diisi dengan tauhid, selalu mencintai sunnah dan tidak mencintai lawan sunnah, non sunnah. Kalau ikut bahasa den termasuk non sunnah. Kemudian senantiasa yang ketiga tadi capek tu kampek tu zikir, jangan lalai. Yang kampek jangan tunduk pada syahwat, tapi tunduk pada perintah Allah dan larangannya. Yang kelima, jangan ikuti hawa, ikhlaskan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Masuk tak masuk akal, sesuai tak sesuai dengan perasaan, ingin tak ingin, karena memang taat itu kata Nabi SAW bil mansyati wal makrah. Suka tak suka wajib taat kepada Allah. Dan selebihlah kita sudah melewati itu, lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya, sehingga mereka generasi yang selamat hatinya, walaupun terjadi perbedaan cepat bisa diredakan. Awak ulun berbezole tapi lah payah di domain. Nasallallahu salamatul afiyah. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang tak pernah putus semangat, orang yang senantiasa tak putus asa, walaupun sekali-sekali datang lemah itu, dan itulah manusia. Dan ketika itu datang, kita ingat obatnya kembali, selamatkan hati. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada pertanyaan gitu ya. Ya, wan khabar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.